Dengan kondisi fundamental ekonomi nasional yang positif, pemerintah optimis peluang Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada 2015 terbuka lebar. Pemerintah mengajak seluruh elemen untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tanah air. Untuk tujuan tersebut, pemerintah akan terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai kebijakan strategis. Pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur dan industri. Lewat pembangunan ini, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Capaian tersebut sudah diperhitungkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada 2045, produk domestik bruto atau PDB mencapai 9,1 triliun dolar Amerika dengan pendapatan per kapita yang bisa mencapai 29.000 dolar. Proyeksi ini setelah mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 309 juta dan pertumbuhan ekonomi yang berada pada level 5 hingga 6%. Pemerintah mengajak semua pihak dan seluruh elemen bangsa untuk bekerja keras dan bekerja cerdas tanpa perlu meminta kemudahan dan fasilitas privilese dari negara dan pemerintah. Sekarang ini era kompetisi, nantinya juga akan era persaingan. Jadi jangan sampai ada lagi yang namanya pengusaha-pengusaha, apalagi pengusaha muda. Saya titip ini, minta fasilitas. Jangan minta ke saya hal-hal seperti itu. Mazhab saya adalah mazhab persaingan. Tapi memberikan ruang, memberikan peluang kepada yang muda-muda. Itu yang ingin saya lakukan. Pemerintah akan fokus mendongkrak pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur dan industri. Pembangunan infrastruktur harus menjadi fokus pembangunan berkelanjutan untuk menurunkan biaya logistik dengan semakin mudahnya keterjangkau. Pemerintah juga akan menggenjot industri pengolahan agar tidak ada lagi ekspor barang mentah, serta pengembangan industri jasa seperti sektor pariwisata, media, dan kuliner. Aditya Warman, Rianto, Berita 1, Jakarta. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif cukup tinggi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berkepanjangan. Secara konsisten, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada pada kisaran 5 hingga 6%. Tahun lalu, pertumbuhan Indonesia berada pada level 5,02 atau ketiga tertinggi setelah Tiongkok dan India. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan konsistensi pertumbuhan tidak terlepas dari peranan populasi penduduk Indonesia yang sangat besar sehingga mampu menopang sumber pertumbuhan dari dalam negeri. Juga ada investasi dan pada waktu-waktu tertentu government spending sebagai bantalan atau mengcounter suatu siklus pertumbuhan ekonomi yang melemah. Dan agar domestic demand terus terjaga, pemerintah terus menjaga konsumsi dari berbagai aspek dan investasi, yaitu ease of doing business. Kendati demikian, gerakan urbanisasi harus dikendalikan secara rasional dan baik, sebab saat ini pertumbuhan populasi perkotaan Indonesia tumbuh hingga 4,1%. Jumlah populasi urban Indonesia saat ini adalah 52% dan diperkirakan akan meningkat menjadi 68%. Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden meminta HIPMI berperan dalam mengawal kebijakan perekonomian yang berkeadilan. Rakernas ini dihadiri sebanyak 2.500 pengurus dari 34 provinsi dan sejumlah divisi kepemimpinan, di mana tema dalam Rakernas ini adalah Economic Revolution yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan jika kebijakan perekonomian yang berkeadilan sedang disusun oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reformasi agraria. Atas hal tersebut, Presiden meminta HIPMI berperan dalam mengawal kebijakan perekonomian yang berkeadilan. Dengan hal tersebut, pada perayaan ke-100 tahun Indonesia Merdeka dipastikan akan teraplikasi secara merata di Indonesia. Presiden Joko Widodo hari ini menerima pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia atau PPIKHI.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang terkait profesi hakim yang sedang menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Para pengurus tersebut diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Saat menerima, Jokowi didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Dalam pertemuan tersebut ada 3 hal utama dilaporkan para hakim, di antaranya mengenai kekurangan tenaga hakim karena tidak adanya rekrutmen hakim selama 7 tahun belakangan, pengurangan usia masa kerja hakim dan juga mekanisme jabatan hakim, serta penolakan wacana pengambil alihan organisasi finansial dan administrasi badan peradilan di bawah Komisi Yudisial. Saya sudah sampaikan tadi bahwa Pak Presiden bukan hanya hakim tetapi semua aparatur hukum hendaknya membenahi diri, membenahi diri dalam arti dalam melaksanakan tugasnya itu harus berhati-hati sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan 3 peraturan Mahkamah Agung tahun 2016, yaitu nomor 7, nomor 8, dan nomor 9 peraturan Mahkamah Agung. Nomor 7 itu adalah menyangkut masalah disiplin hakim. Jadi hakim itu kapan dia masuk kerja, kemudian kapan dia pulang, kemudian apa aktivitasnya di dalam jam kerja itu harus dia dapat pertanggungjawabkan dan itu dijaga ketat. Kemudian Perma nomor 8 itu mengenai tanggung jawab atasan langsung. Jadi atasan langsung kalau stafnya itu, anak buahnya itu bersalah, dia harus jatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku. Kalau tidak dijatuhkan sanksi, maka dia yang kena sanksi. Sementara Perma nomor 9 tahun 2016 itu mengenai keterbukaan pelaporan dari masyarakat terhadap penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan dunia internasional untuk menertibkan peraturan Menteri di industri perikanan. Hal ini berkaca dari apa yang terjadi terhadap ABK Benjina dengan budak yang kerja di kapal Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mewajibkan kapal-kapal perikanan, baik kapal tangkap maupun kapal angkut yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi standar hak asasi manusia sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin tangkap atau angkut ikan. Hal ini dilakukan karena banyak pelanggaran HAM serius terjadi di industri perikanan. Jenis pelanggaran HAM itu diantaranya penyelundupan manusia melalui laut, eksploitasi anak, serta pembayaran upah di bawah tingkat minimum. Dari hasil analisis dan evaluasi Kementerian KKP, ada sekitar 160 dari sekitar 1.000 kapal ikan yang dibuat di luar negeri melakukan tindak pelanggaran HAM. Selain itu, International Organization for Migration mencatat ribuan nelayan asing yang bekerja di kapal ikan ex-asing merupakan korban perdagangan manusia di perairan Indonesia. Ini mengingatkan kita terhadap kasus Benjina pada tahun 2014 dengan korban perbudakan lebih dari 600 orang. Hingga kini pemerintah menduga masih ada ribuan anak buah kapal yang masih menjadi korban perbudakan di luar negeri. Apa yang terjadi di Benjina dengan budak-budak yang kerja di kapal dari Kamboja, Laos, Myanmar, dari Thailand, itu sebetulnya juga terjadi dengan ABK-ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bahkan mungkin kalau kita membebaskan di Benjina itu 1.000 orang, ABK Indonesia yang ada di luar negeri itu banyak sekali, ratusan ribu. Jadi kita ingin apa yang kita lakukan ini juga di compliance dan diakui dan dilegitimasi oleh dunia. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakiri mengatakan tenaga kerja kapal seharusnya digaji lebih mahal dan lebih sejahtera. Namun kenyataannya banyak yang diberi upah di bawah standar. Menurut Hanif, pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan pelanggaran HAM ini dengan berkoordinasi dengan Kementerian KKP.
Memang ini dua fenomena yang sampai hari ini terus terang masih menjadi problem dari kita, di mana para ABK kita ini bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, jam kerjanya juga tidak standar, upahnya sangat rendah. Padahal mestinya di kapal itu upahnya harusnya lebih baik dan lain sebagainya. Intinya kalau kita menggunakan standar ketenaga kerjaan itu banyak sekali standar ketenaga kerjaan yang tidak masuk di sana. Duta Besar Kerajaan Belgia Patrick Herman menyebutkan Belgia sebagai salah satu negara yang juga memiliki industri perikanan yang cukup besar mendukung Indonesia untuk mengatasi sejumlah permasalahan HAM, terutama untuk tetap menjaga kerjasama dengan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian di bidang kelautan dan perikanan. Julita Telaum Banua, Muhammad Rinto, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, dalam rangka memberantas pelanggaran HAM di bidang usaha perikanan, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan menggelar konferensi internasional dengan Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN dan juga Kedutaan Kerajaan Belgia. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pertemuan itu, kita langsung saja bergabung dengan rekan saya, ada reporter Julita Telaum Banua dan juru kamera Muhammad Rinto langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, Julita, apa saja yang menjadi fokus pembahasan dari pertemuan itu? Ya, Popi dan juga pemirsa, sejumlah yang dibahas dari pertemuan ataupun konferensi kali ini adalah terkait dengan sejumlah pelanggaran HAM yang ternyata masih ditemukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan Indonesia. Jenis pelanggaran HAM-nya ini beragam, diantaranya penyelundupan manusia melalui laut, eksploitasi anak, kemudian pembayaran upah di bawah tingkat minimum. Dan dari hasil analisis dan evaluasi Kementerian KKP ini ada sekitar 160 dari sekitar 1.000 kapal ikan yang dibuat di luar negeri ini melakukan tindak pelanggaran HAM. Selain itu juga International Organization for Migration mencatat ribuan nelayan asing yang bekerja di kapal ikan eks asing juga merupakan korban perdagangan manusia di perairan Indonesia. Ini kita diingatkan terkait dengan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ini di Benjina pada tahun 2014, pemirsa, dengan korban perbudakan lebih dari 600 orang. Kemudian di Ambon ini lebih dari 300 orang. Jadi memang melalui konferensi internasional ini KKP ingin kembali menegaskan dan mengukuhkan peraturan-peraturan pemerintah yang telah dibuat untuk mencegah dan juga mengatasi pelanggaran HAM di industri perikanan Indonesia. Konferensi ini juga didukung oleh Kedutaan Kerajaan Belgia, di mana tadi Duta Besar Patrick Herman menyebutkan Belgia sebagai salah satu negara yang juga memiliki industri perikanan yang cukup besar di dunia ini mendukung Indonesia untuk mengatasi sejumlah permasalahan HAM yang ada di Indonesia yang terjadi selama ini. Dan juga tujuannya adalah untuk tetap menjaga kerjasama dengan Indonesia terkait dengan peningkatan perekonomian di bidang kelautan dan juga perikanan. Dan konferensi ini juga turut dihadiri dan didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan tadi ada Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dakiri yang turut datang dalam acara ini. Popi. Lalu apa harapan dari semua pihak yang hadir, baik dari Belgia dan juga Indonesia, terkait dengan konferensi yang diadakan pada hari ini? Ya, tentunya semua pihak ini mendukung Kementerian KKP dan juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat menegakkan peraturan-peraturan yang telah berlaku sejak beberapa tahun lalu. Ini sejak tahun 2015 sudah ada peraturan menteri, dan juga yang terbaru adalah peraturan nomor 2 tahun 2017 ini yang menjadi peraturan pertama di Indonesia yang mendorong pelaksanaan penghormatan hak asasi manusia yang diatur dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Kemudian juga yang sudah kita ketahui bekerja sejak tahun 2015 yakni Satgas 115 yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang ini secara langsung mengawasi penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Dan berikut pernyataan dari Menteri KKP Susi Puji Astuti. Yang telah kita lakukan menerbitkan peraturan menteri tentang perlindungan hak asasi manusia di bidang usaha perikanan, industri perikanan, baik tangkap, tambak maupun lainnya. Jadi
Intinya kita bekerja sama juga dengan dunia internasional. Kenapa kita anggap ini sangat penting? Karena apa yang terjadi di Benjina dengan budak-budak yang kerja di kapal dari Kamboja, Laos, Myanmar, dari Thailand, itu sebetulnya juga terjadi dengan ABK-ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bahkan mungkin kalau kita membebaskan di Benjina itu 1.000 orang, ABK Indonesia yang ada di luar negeri itu banyak sekali, ratusan ribu. Jadi kita ingin apa yang kita lakukan ini juga di compliance dan diakui dan dilegitimasi oleh dunia. Ya, terima kasih Julita Telam Banua. Aliran masuk modal asing yang mayoritas untuk investasi jangka panjang diprediksi terus bertambah tahun ini. Hal ini didukung menguatnya pertumbuhan ekonomi, membaiknya iklim investasi, dan meningkatnya kepercayaan investor. Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk David Sumual mengatakan investasi asing langsung maupun portofolio diperkirakan naik 10% hingga 14% seiring proyeksi akselerasi pertumbuhan ekonomi ke level 5,1% hingga 5,4% dibanding realisasi tahun lalu 5,02%. Tahun 2016 Bank Indonesia mencatat investasi asing yang mayoritas berjangka panjang di tanah air meningkat pesat. Demikian pula investasi orang Indonesia di luar negeri melonjak. Investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment tahun lalu tumbuh sekitar 9%. Foreign Direct Investment tahun ini diharapkan meningkat untuk menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi dan laju sektor real.